Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di channel YTGS Tutorial YouTube. Oke, sobatku semuanya, pada kesempatan kali ini saya mau bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentu saja ini masih berkaitan dengan pembahasan seputar YouTube. Kita akan mengenali fitur-fitur yang ada di YouTube yang mungkin selama ini kita abaikan dan mungkin sudah pernah dibahas oleh sang kreator yang lain, tetapi nggak ada salahnya kalau kita saling mengingatkan dan membuka kembali lembaran-lembaran tersebut agar kita mengetahui fitur-fitur apa saja sih sebetulnya yang menjadi konsumsi umum di dalam aplikasi YouTube. Oke, mari kita lanjutkan dan kita akan langsung masuk ke pembahasan. Namun sebelumnya, kalian pastikan harus melakukan cara ninja, yaitu melakukan komentar, like, juga melakukan subscribe, sekaligus aktifkan notifikasi. Nah, oke, mari kita melihat dari beberapa versi. Karena ini pastinya akan menjadi sebuah versi yang berbeda ketika kita melihat dari sisi kita, sisi penonton, dan sisi orang-orang lain. Banyak yang setuju dengan apa yang disampaikan, tetapi tidak sedikit juga orang yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan. Itu semuanya kembali kepada bagaimana orang itu melihat dan juga pastinya mereka memiliki pandangan berbeda, pendapat berbeda yang sama-sama saling mendukung. Oke, langsung saja ketika kalian adalah anggap saja ya dua-duanya konten kreator juga penonton juga. Ada fungsi-fungsi ataupun fitur-fitur yang ada di YouTube itu yang selama ini sering ya ada di situ, tetapi mungkin ada hal-hal yang diabaikan dari fitur-fitur tersebut. Oke, mari kita mengenal fungsinya dulu teman-teman ya. Jadi karena ini akan lebih kepada pengenalan dari fitur-fitur tersebut, jadi kita akan mengenali dulu. Yang pertama, ketika kalian membuka aplikasi YouTube, yang muncul di halaman awal atau beranda, itu kan ada ya fiturnya, fitur beranda, menu ya, bukan fitur ya. Ya sama saja sih. Fitur sama menu apa bedanya? Pokoknya itulah. Nah, beranda. Apa sih gunanya beranda ini? Baik, saya akan lebih menjelaskan ya. Beranda YouTube ya, beranda YouTube digunakan untuk menampilkan video-video yang ada di YouTube ya. Baik itu yang kalian minati, yang tidak kalian minati, ataupun video-video orang-orang channel-channel yang sudah pernah kalian subscribe, yang belum pernah kalian subscribe, yang sudah pernah kalian like, yang belum pernah kalian like, dan yang sudah pernah kalian aktifkan notifikasinya, dan yang belum pernah diaktifkan notifikasinya. Jadi beranda ini masih umum sekali, umum, dan pastinya video-video yang direkomendasikan pada beranda tersebut tentunya adalah video-video trending. Namun ketika kita sudah melakukan subscribe pada sebuah channel ya, pada sebuah channel YouTube, pada melakukan like, sering nonton berulang-ulang kali, maka pastilah akan muncul di beranda tersebut berdasarkan riwayat hasil tontonan kalian ya ketika kalian menonton di beranda ya. Kemudian itu hanya gambaran kecilnya saja, karena kan beranda ini merupakan tempat di mana menampilkan ataupun YouTube menjual sebuah video. Video kita bikin video ini dijual teman-teman ya, dijual. Apakah itu akan ditampilkan di beranda YouTube atau tidak, itu kita tidak pernah tahu ya. Apakah kita bisa mendapatkan tontonan lebih besar, lebih banyak lagi? Tentu saja ketika video kita memang tampil pada beranda YouTube orang lain dan orang lain menonton, pastinya akan menghasilkan tontonan yang lebih besar dan lebih menjangkau lebih banyak orang lagi. Itu baru beranda.
Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah short. Kalian tahu menu short? Ya, menu short biasanya digunakan oleh orang atau penonton di YouTube untuk melihat video-video para konten kreator YouTuber short yang membuat video short, channel-channel short ya, seperti itu. Jadi orang akan melihat bagian video dari short tersebut, video-video pendek. Berarti beranda dan juga short ini identik dengan yang namanya penonton. Karena fitur ini biasanya digunakan oleh penonton. Oleh penonton ya. Orang melihat, penonton melihat dari beranda video-video apa saja. Kemudian short. Orang juga melihat video-video dari short, kan? Lebih ke penontonnya. Ya. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya adalah tombol plus yang ada di tengah itu. Ini adalah saya katakan ini tombol kreator. Alat untuk konten kreator. Nah, oke, kita skip bagian itu, nanti kita bahas yang lebih detail tentang itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menu subscription atau subscription. Apa itu subscription? Menu subscription ini gunanya adalah untuk menyimpan channel-channel yang sudah kita subscribe. Jadi kalau kalian sudah mensubscribe pada sebuah channel ataupun sebuah video, maka channel-channel yang sudah kalian subscribe akan bisa dilihat di bagian subscription ini. Tentunya dengan akun yang kalian gunakan pada saat kalian melakukan subscribe. Dan selain daripada channel-channel yang ditampilkan di bagian subscription, video-video dari para konten kreator yang sudah pernah di-subscribe itu juga akan muncul bagian subscription. Jadi subscription adalah khusus video-video dari orang-orang yang sudah pernah kalian subscribe. Oke, atau channel-channel yang sudah pernah kalian subscribe. Kemudian masuk lagi ke bagian koleksi. Nah, koleksi adalah sebuah menu yang dimana di situ sebagai wadah ataupun tempat untuk menyimpan riwayat history tontonan kalian, like kalian, subscribe kalian, atau video-video yang sudah pernah kalian tonton. Disitulah dia tempatnya. Atau ada video yang kalian masukkan ke dalam sebuah playlist ya, maka disitulah tempatnya. Atau video-video yang sudah kalian upload, di situ juga ada tempatnya. Atau ketika kalian menonton video, kalian mendownloadnya secara offline untuk ditonton offline, misalnya kalian download videonya, disitulah tempatnya. Jadi koleksi adalah tempat di mana kalian menonton sebuah video dan menghasilkan riwayat, maka akan disimpan di dalam koleksi. Kemudian ketika kalian melakukan like juga akan tersimpan di dalam koleksi. Jadi dari misalnya sudah 1000 video yang kalian tonton dan dari 1000 itu kalian sudah like semua, di situ akan tersimpan. Begitu juga dengan playlist yang sudah kalian buat ya. Playlist yang kalian buat sendiri di situ juga tersimpan. Video kalian sendiri di situ juga tersimpan, video Anda. Hasil download ya di situ juga tersimpan. Artinya adalah koleksi tempat untuk menyimpan aktivitas-aktivitas yang sebelumnya kita lakukan, apakah itu dari beranda YouTube, dari short ataupun lain. Oke, itulah gambaran sedikit tentang fitur-fitur atau yang ada di YouTube secara umum. Dan nanti kita akan bahas lagi secara lebih terperinci lagi, tentunya dengan update info terbaru dan juga apa saja fungsi-fungsi dari masing-masing menu-menu tersebut tentunya pasti ada. Kenapa itu dibuat ya? Apa sih gunanya gitu. Oke, sekian saja. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dan bermanfaat. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.